Halo, nama saya Irfan Afandi. Sekarang saya tinggal di Dresden. Saya bekerja di Plastic Logic, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang semikonduktor, yang aplikasi display. Hari ini kita sedang berkumpul, seperti yang adik-adik kita lihat, ini kawan-kawan Indonesia semua. Tapi pada saat hari ini juga saya akan berbagi tentang ilmu tentang pengkapsulan IC. Mari kita mulai. Pengkapsulan IC. Isi presentasi saya kali ini adalah terdiri dari pendahuluan, lalu kita akan membicarakan tentang proses di pabrik IC, dan kita akan juga melihat tentang proses yang lebih detail lagi di molding proses, dan kita akan belajar tentang bahan mold, kimia dan polimernya. Akan dibahas juga tentang mesin molding dan proses molding, serta cacat produksi di proses molding. Setelah itu kita akan melihat isu yang baru-baru ini sangat hangat di bidang industri ini, yaitu tentang green compound. Isu ini berkaitan dengan isu ramah lingkungan. Dan terakhir kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk pendahuluan, kita akan melihat bagaimana struktur IC itu di dalam sebuah package atau kapsulan IC. Dalam sebuah kapsulan IC itu terdiri dari mold compound atau plastik penutup, kemudian ada chip yaitu sebagai jantung utama kapsulan IC, lalu kemudian ada wire bond atau kawat-kawat yang terbuat dari emas, dan ada penghubung. Kawat-kawat itu adalah berfungsi untuk menghubungkan antara chip dengan substrat dari package ini. Lalu tentu saja ada dari plat atau substrat tersebut, dan inilah adalah satu unit IC. Secara ringkas kita akan lihat sejarahnya. Pertama kali IC ini dibuat sekitar IC pertama dibuat sekitar tahun 1960 ketika sebuah perusahaan di Amerika yang bernama Fairchild merilis IC dengan 8 kaki. Isinya adalah beberapa set transistor. Jadi IC sendiri sampai sekarang sudah berumur sekitar 40 atau bahkan 50 tahun. Marilah kita lihat jenis-jenis dari kapsulan IC. Seperti adik-adik kita lihat di sini, ada berbagai macam bentuk IC. Mungkin kalau yang lebih jeli melihat, di handphone kita, di radio atau TV, itu banyak mengandung beberapa jenis IC seperti yang tergambar di sini. Ini ada yang dinamakan KFP, TSSOP, BGA, PDIP, PLCC, dan TQFP. Ini adalah nama pasar dari IC-IC tersebut. Fungsi utama dari kapsulasi dari chip ini adalah pertama melindungi IC dari kerusakan fisik, melindungi dari kelembaban, dan terakhir melindungi korosi. Guna lain dari kapsulasi chip ini adalah memudahkan dalam tes dan penggunaan. Adapun jenis bahan dari IC ini atau kapsulan IC ini adalah keramik, metal, dan plastik. Adik-adik melihat contoh yang di samping ini adalah semuanya terbuat dari plastik. Bahan dari keramik dan metal sekarang sudah jarang dilakukan, sudah jarang dipakai. Marilah kita lihat secara ringkas proses di pabrik pengkapsulan IC. Ini adalah proses yang kita namakan end of line. Karena proses dimulai dari pemotongan wafer. Pembuatan wafer sendiri di sini tidak dibicarakan. Pertama, kita memotong chip dari plat induk. Setelah terpotong menjadi satuan unit terkecil, lalu ditempelkan chip ini ke pelat yang bernama substrat.
Ini adalah plat induk di mana semua chip-chip itu terpasang menjadi matriks-matriks IC. Setelah itu, proses selanjutnya adalah menghubungkan dari chip ke substrat, yang mana di substrat itu akan terdapat kaki-kaki atau bola-bola untuk solder. Proses selanjutnya adalah kapsulasi IC atau yang kita kenal dengan nama proses molding. Setelah proses molding, proses ini akan dilanjutkan dengan yang dinamakan oven atau heat treatment. Juga biasanya diberikan kode untuk tiap-tiap IC. Setelah proses pulse mold cure ini atau oven, maka akan dilanjutkan dengan proses pelapisan kaki dengan material solder. Biasanya menggunakan material timah yang dicampur dengan timbal. Dan proses terakhir adalah simulasi atau memisahkan unit IC dari matriks induk. Nah, itu adik-adik bisa lihat proses ini di pembuatan IC sebegitu rumitnya. Ini adalah proses yang dipermudah, tapi proses sebenarnya bisa lebih rumit dari ini. Kita akan melihat video di sini tentang proses injeksi molding, di mana seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, proses pembuatan kapsulan IC ini dilakukan. Pengkapsulan IC ini menggunakan proses injeksi, di mana si pelet yang kita lihat di sebelah kanan ini dimasukkan ke dalam mesin, lalu dipanaskan, terus diinjeksi ke dalam cavity atau cetakan. Bahan dari material molding ini dinamakan adalah polimer thermosetting. Ini contoh dari beberapa pelet atau beberapa material bahan kapsulan IC. Gambar di sebelah kanan bawah ini menunjukkan hasil proses molding, tapi masih dalam bentuk matriks, jadi belum terpotong-potong menjadi unit IC. Mungkin ada adik-adik yang tertarik untuk melihat komposisi apa sih komposisi kimia dari material molding ini atau material kapsulan IC ini. Ada beberapa komponen penting di dalam IC ini. Pertama adalah filler, kedua ada resin atau matriks, terus ketiga adalah flame retardant atau bahan anti panas atau anti api. Kita akan lihat bahan utamanya adalah di sini resin epoksi. Resin epoksi ini biasanya digunakan polimer thermosetting. Jadi polimer thermosetting ini bersifat reaksi kimianya akan terjadi karena heat treatment atau pemanasan. Setelah reaksi kimia berlangsung, bahan ini tidak bisa dibentuk ulang. Kita akan lihat beberapa contoh resin epoksi yang berada di pasaran. Pertama adalah melamin, polyester, alkyd, dan beberapa resin phenolics. Untuk untuk adik-adik yang lebih tertarik lagi, ini contoh struktur kimia dari resin ini. Ini adalah contoh yang sangat lazim dipakai untuk bahan kapsulasi IC. Namanya benzocyclobutanes. Ini adalah dua gugus benzo di sini. Dan kita lihat adalah di bawah ini adalah polimerisasi dari dua gugus benzocyclobutanes dan menghasilkan polimer dari benzocyclobutane ini. Dari mana berasal dari benzocyclobutane ini?